Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Benina dalam video pembelajaran tema. Dan di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungong jumpo. Tari bungong jumpo dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Nah, ini contohnya ya anak-anak, gerakan dalam formasi duduk. Dan kalian harus tahu bahwa formasi dalam gerakan tarian bungong jumpo itu hanya ada 2, yaitu hanya ada formasi berdiri dan duduk. Tidak ada verlentang ataupun berbaring. Dan salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungong jumpo. Oke, apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Jadi kalian gambar ya anak-anak. Oke, seperti ini contohnya, gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama Islam. Nah, kalian gambarnya yang bagus ya anak-anak. Kalian perhatikan kombinasi antara satu warna dengan warna yang lainnya, harus cocok. Kemudian ketika kalian mewarnai, jangan sampai keluar dari garis ya anak-anak, supaya rapi. Sekarang saatnya kamu secara tulis tentang perayaan hari besar agama yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Oke, langsung saja ya. Salah satu hari besar keagamaan yang pernah saya ikuti adalah Idul Fitri. Setiap tahunnya saya merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar. Malam sebelum Idul Fitri, saya dan teman-teman mengumandangkan takbir di masjid dekat rumah. Keesokan harinya, saya dan keluarga berangkat bersama ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah momen untuk saling memaafkan. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 6, yaitu pada halaman 122. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bersama? Baiklah, sekarang kita baca teks ini bersama-sama ya. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas dan pekerjaan harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? Persahabatan Udin, Edo, dan Benny patut dicontoh. Mereka bisa berteman dengan baik dalam perbedaan yang mereka miliki. Jadi mereka tidak memandang bulu ya anak-anak. Mereka tetap berteman. Dan walau mereka berbeda agama, mereka tetap bekerja sama. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kerjasama atau kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, ini misalkan Bunda kasih contoh ya. Misalkan jawabannya pernah. Kami saling menghormati dan menghargai masing-masing anggota kelompok. Kami bekerja sama dengan baik tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama
bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Jadi mereka tetap bekerja sama, mereka juga tetap bersahabat anak-anak walau berbeda agama. Oke, sekarang strategi dan gerak dasar dalam bermain bakyak itu seperti apa sih? Jadi, gerak dasar yang dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Saat bermain bakyak, kita harus berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Untuk bermain bakyak, diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak serta keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Maka dari itu, strategi kami untuk memenangkan pertandingan adalah teman yang memiliki tenaga yang lebih kuat, ayunan kaki yang terampil, kami tempatkan di depan. Setelah itu, diikuti oleh teman yang lainnya. Untuk ayunan langkah yang pertama, kami sepakati menggunakan kaki kanan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bakyak. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Oke, setelah selesai mengikuti lomba, sekarang silakan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tulislah hasilnya pada kelompok berikut. Jadi, kerjasama yang kami lakukan dalam permainan bakyak dapat berjalan dengan baik karena masing-masing anggota dapat melakukan gerak dengan kompak. Jadi di sini anak-anak, rahasia dalam kesuksesan bermain bakyak adalah kekompakan dari semua anggota. Jadi harus kompak ya anak-anak. Kamu masih ingat kan tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut ya. Jadi, cara untuk membuat ringkasan itu tidak boleh sembarangan anak-anak. Tidak boleh langsung dicatat dengan menggunakan bahasa yang sembarangan. Jadi, ada tata caranya. Yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum membuat ringkasan, kalian harus membaca naskah dulu, naskah aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Kemudian yang keempat, ketentuan tambahan. Oke, untuk yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu yang berulang-ulang kali hingga kamu hafal. Mengetahui kesan umum atau inti dari tulisannya tersebut ya anak-anak. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis. Ini maksudnya seperti apa sih? Oh, jalan ceritanya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya ya anak-anak. Apa sih gagasan pokoknya dari paragraf tersebut? Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi setelah kalian menentukan gagasan pokoknya, oh ini gagasan pokoknya. Nah, kemudian kamu gunakan gagasan pokoknya itu ya untuk menggunakan menyusun ringkasannya tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi harus urut ya anak-anak. Paragraf ini dulu, paragraf pertama dulu, kedua, ketiga, jangan tidak urut. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Jadi menggunakan bahasamu sendiri. Jangan kamu copy paste dari teks tersebut, kamu pindahin ke buku tulis, tidak seperti itu. Tapi kamu membuatnya dengan bahasamu sendiri, tapi dengan bahasa yang bagus dan sopan ya. Kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Dan yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat dengan frasa menjadi kata. Oke, sekarang baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kalian buat ringkasannya ya. Oke, untuk teks perbedaan bukanlah penghalang, kalian bisa baca sendiri di kitab tema kalian halaman 110 sampai halaman 111. Kalian baca sendiri dulu ya. Dan sekarang kalian bisa pause video ini sampai kalian selesai membaca. Sekarang pause video ini, Bu Nina tunggu. Sudah selesai membacakah? Kalau kalian sudah selesai membaca, langsung saja kita bahas di paragraf pertama. Oke, untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah menghias kelas tanggung jawab bersama. Kemudian gagasan pendukungnya ada hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas.
Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Dan Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah perbedaan waktu beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, Edo dan Marta belum terlihat, mereka harus pergi ke sekolah minggu. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk bahan dan hiasan kelas. Selanjutnya untuk gagasan pokok pada paragraf ketiga, yaitu perbedaan tidak untuk bekerja sama. Ya, kemudian gagasan pendukungnya, selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Oke, untuk ringkasan dari teks tersebut yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-teman hadir di sekolah. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir, namun Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua terus ya, dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.